Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu penyakit yang sering terjadi pada anak-anak, yaitu infeksi saluran nafas. Baik, infeksi saluran nafas banyak sekali, akan tetapi akan kita awali dengan pertusis. Apa itu pertusis? Pertusis merupakan infeksi saluran nafas yang biasanya terjadi pada anak yang disebabkan oleh Bordetella pertussis. Nah, khasnya dari pertusis adalah biasanya di dalam soal secara klinis batuk persisten atau whooping cough atau batuk rejan. Biasanya klinisnya juga menunjukkan konjungtiva mata yang kemerahan. Untuk optimal timing untuk mendiagnosis, di mana biasanya ketika onset batuk itu muncul, pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yang pertama adalah kultur, PCR, atau pemeriksaan serologi. Akan tetapi biasanya di dalam soal pun sudah khas disebutkan bahwa pertusis ini disebabkan atau bermanifestasikan menjadi batuk rejan. Nah, kita harus tahu stagingnya dari penyakit pertusis. Siapa tahu nanti di soal ditanyakan stagingnya. Jadi stage 1 itu adalah stage kataral. Kataral stage biasanya berlangsung dalam 1 minggu hingga 2 minggu, di mana gejalanya adalah runny nose, pilek, demam yang tidak terlalu tinggi atau demam ringan, dan untuk yang stage yaitu paroxysmal stage, di mana berlangsung 1 atau 2 hingga 6 minggu. Gejalanya ini adalah batuk yang cepat disertai dengan batuk rejan, bahkan pasien hingga muntah-muntah dan hingga tampak lemah. Dan stage yang ketiga adalah convalescent stage, di mana convalescent stage ini berlangsung 2 hingga 3 minggu. Nah, di sini juga sudah mulai terjadi recovery secara bertahap. Kemudian untuk tata laksananya bagaimana? Pasien pertusis dapat diberikan antibiotik azitromisin 10 mg per kilogram berat badan selama 5 hari dan dapat diberikan oksigen bila pernah terjadi sianosis atau henti nafas. Tata laksana jalan nafasnya jelas selama batuk paroksismal, letakkan anak dengan posisi kepala lebih rendah dalam posisi telungkup untuk mencegah aspirasi muntahan dan membantu mengeluarkan sekretnya. Untuk perawatan penunjang, hindari sejauh mungkin segala tindakan yang dapat merangsang anak terjadinya batuk. Jangan memberi penekan batuk atau obat sedatif ataupun antihistamin. Kemudian selanjutnya, obat antitusif dapat diberikan bila batuk amat sangat mengganggu. Jika anak demam lebih dari 39 derajat yang dianggap dapat menyebabkan distres, maka dapat diberikan paracetamol. Beri atau cairan per oral jika anak tidak bisa minum. Pasang pipa nasogastrik dan berikan makanan cair porsi kecil tetapi sering untuk memenuhi kebutuhan harian anak. Nah, obat-obatannya ini pemilihannya dapat dilihat bahwa azitromisin, eritromisin, ya golongan makrolid terutama. Baiklah, untuk penyakit yang kedua adalah penyakit tentang H5N1 atau flu burung, avian influenza, di mana biasanya ditanyakan di dalam soal bagaimana cara kita mendiagnosa apakah ini kasus suspek, kasus probable, atau kasus konfirmasi. Baik, akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk yang kasus suspek. Kasus suspek adalah seseorang yang menderita infeksi saluran respiratorik atas dengan gejala demam, batuk, dan atau sakit tenggorokan, sesak napas, dengan salah satu keadaan di bawah ini dalam 7 hari terakhir. Nah, jadi yang pertama apa? Yang pertama adalah kontak erat dengan pasien suspek, probable atau confirm, seperti merawat, berbicara, atau bersentuhan dalam jarak kurang dari 1 meter dengan pasien. Kemudian yang kedua, mengunjungi yang sedang terjangkit KLB flu burung. Ketiga, riwayat kontak dengan unggas, bangkai, kotoran unggas, atau produk mentah lainnya
di daerah yang 1 bulan terakhir telah terjangkit flu burung pada unggas, atau adanya kasus pada manusia yang telah terkonfirmasi. Kemudian yang keempat adalah bekerja pada suatu lab yang sedang memproses spesimen manusia atau binatang yang dicurigai menderita flu burung dalam 1 bulan terakhir. Selanjutnya, memakan atau mengkonsumsi produk unggas mentah atau masak matang di daerah yang diduga ada infeksi H5N1 pada hewan. Dan yang terakhir, kontak erat dengan kasus konfirm H5N1 selain unggas. Itu untuk kasus probable adalah kasus suspek disertai salah satu keadaan di bawah ini. Yang pertama, dari pemeriksaan ronsen toraks ditemukan infiltrat atau terbukti adanya pneumonia, ditambah bukti gagal nafas atau hipoksemi atau takipnu berat. Atau adanya bukti pemeriksaan lab yang terbatas yang mengarah kepada virus influenza A. Dan yang terakhir, dalam waktu singkat, gejala berlanjut menjadi pneumonia atau gagal nafas bahkan hingga meninggal. Kemudian, untuk kasus yang terkonfirmasi adalah kasus suspek atau kasus probable didukung salah satu hasil pemeriksaan lab di bawah ini, di mana satu, ditemukan isolasi biakan virus influenza A atau H5N1 positif. Yang kedua, pada hasil pemeriksaan PCR influenza A-H5 positif. Selanjutnya, peningkatan titer antibodi netralisasi sebesar 4 kali dari spesimen konvalesen dibandingkan dengan spesimen serum akut yang diambil 7 hari setelah muncul gejala penyakit. Dan titer antibodi konvalesen harus 1/8. Jadi secara singkat teman-teman, bahwa kasus suspek adalah yang disertai dengan gejala klinis kontak. Yang kedua adalah kasus probable, di mana kasus probable adalah kasus suspek yang diperiksa serologinya spesifik 5 saja yang menunjukkan hasil positif, atau ada suspek yang meninggal. Yang terakhir adalah kasus terkonfirmasi, di mana telah terbukti secara serologis spesifik H5N1. Bagaimana terapinya? Terapinya adalah dengan pemberian oseltamivir oral, terapi 2 kali 75 mg selama 5 hari. 2 hari. Dan untuk profilaksis diberikan pada 1 kali 75 mg minimal 7 hari dan diberikan dalam 2 hari setelah kontak. Sedangkan ada obat lain yaitu zanamivir inhalasi dengan dosis 2 kali 10 mg selama 5 hari. Baiklah, itu untuk kasus flu burung. Sekarang masuk ke tonsilitis. Nah, untuk tonsilitis yang sering terjadi pada anak dan cukup berbahaya dan begitu khas adalah tonsilitis difteri. Tonsilitis adalah peradangan hasil palatina yang merupakan bagian dari cincin Waldeyer. Rute penyebaran infeksinya itu melalui airborne droplet atau kontak langsung dan dapat terjadi pada semua umur terutama. Tonsilitis difteri etiologinya adalah Corynebacterium diphtheriae dan gejalanya seperti demam subfebris yang khas adalah nyeri telan, nyeri kepala, keadaan umum yang lemah, nafsu makan turun, dan yang pneumonik adalah ditemukan pada mukosanya berupa lesi keputihan pada di tonsilnya. Nah, pemeriksaan fisiknya, maksud kami tata laksananya adalah pemberian antidifteri serum sebanyak 20.000 hingga 100.000 unit dan penisilin atau eritromisin sebanyak 25-50 mg per kilogram berat badan terbagi menjadi 3 dosis selama 14 hari dan dapat diberikan kortikosteroid. Baiklah, itu tonsilitis difteri. Kita lanjut ke infeksi saluran pernafasan lainnya, yaitu adanya supraglotis dan subglotis. Nah, peradangan pada supraglotis akan menyebabkan epiglottis, sedangkan peradangan pada subglotis akan menyebabkan Croup. Jadi,
Untuk crop dan epiglottis, apa saja perbedaannya? Karena memang hampir sama. Persamaannya biasanya muncul pada hasil pemeriksaan fisik itu disebutkan adanya stridor. Nah, akan tetapi crop ini lebih khas di mana batuknya seperti gonggongan seekor anjing. Oleh karena itu, biasanya disebutkan crop itu sangat khas batuknya seperti gonggongan seekor anjing yang penyebabnya adalah parainfluenza 1, 2, 3, dan infeksi RSV. Dan biasanya terjadi pada usia 3 bulan hingga 3 tahun. Pada pemeriksaan sel darah putih ditemukan leukositnya normal, sedangkan yang epiglottis ditemukan leukosit yang meningkat atau leukositosis. Sedangkan di pemeriksaan ronsennya ditemukan tracheal narrowing atau disebut staple sign, sedangkan epiglottitis ditemukan thumb print sign yang membentuk gambaran seperti jempol. Bagaimana pengobatan untuk crop? Jadi pengobatannya yaitu pemberian udara yang lembab dan pemberian oksigen. Selanjutnya adalah pemberian epinefrin atas indikasi tertentu dan pemberian steroid berupa dexamethasone. Sedangkan untuk dapat diberikan antibiotik atau cefuroxim. Selanjutnya, penyakit masih dalam infeksi saluran nafas sering terjadi pada anak-anak dan keluar di soal UKM PPD adalah bronkiolitis. Bronkiolitis merupakan infeksi pada bronchiolus yang umumnya disebabkan oleh virus syncytial respiratory atau RSV. Sekitar 95% disebabkan oleh RSV. Ya, baik, epidemiologinya yang paling sering itu terjadi pada bayi 2 bulan hingga 24 bulan atau kurang dari 2 tahun. Nah, disebutkan di soal apabila kurang dari 2 tahun, jangan lupa melihat gejala lain apakah mengarah ke bronkiolitis. Jadi penyakitnya cenderung lebih berat pada pasien yang bayi usia muda. Gestasi kurang dari 34 minggu, disertai sianosis dan munculnya ronki. Untuk diagnosisnya, yang pertama anamnesis usia diidentifikasi kurang dari 2 tahun, disertai demam, batuk atau pilek, 1-2 hari batuk, lalu dilanjutkan dengan sesak napas. Disertai muntah, sudah batuk, dan rewel, di mana nafsu makan menurun atau susah untuk minum ASI. Pemeriksaan fisik yang didapatkan adalah yang pertama takipnu, takikardi, suhu febris di atas 38,5 derajat Celcius, konjungtivitis ringan, dan didapatkan sambatan saluran nafas bawah berupa ekspirasi memanjang dan wheezing. Dan di sini menyebabkan usaha nafas dan dibuktikan dengan nafas retraksi interkostal, adanya ronki, sianosis, dan apnea. Untuk diagnosis, cara pastinya yang khas adalah pada pemeriksaan X-ray torak ditemukan gambaran hiperinflasi infiltrat yang hampir sama dengan gambaran pneumonia. Yang perlu kita garis bawahi adalah gambaran hiperinflasinya. Sedangkan pada pneumonia itu paling disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae dan Staphylococcus aureus, di mana pneumonia merupakan batuk atau sulit bernafas ditambah adanya nafas cepat atau tarikan dinding dada bawah. Nah, jelas merupakan infeksi juga yang gejalanya nanti akan mirip dengan bronkitis. Akan tetapi biasanya di dalam soal disebutkan di atas 2 tahun usia dari pneumonia ini, dan tidak ada gambaran hiperinflasi. Biasanya hanya didapatkan hiperinfiltrat atau infiltrat pada parenkimal paru. Untuk pneumonia sendiri dapat diberikan terapi amoksisilin oral 40 mg per kilogram berat badan per 12 jam atau 3-5 hari. Kemudian dapat dirawat jalan dan kontrol 3 hari kemudian. Baiklah, itu macam-macam infeksi yang sangat banyak yang dapat pada saluran nafas anak. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan soal di setelah ini.